Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita memasuki tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Simak video pembelajaran hari ini baik-baik ya. Semangat! Adapun kompetensi dasar dari muatan IPA dan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau biasa disebut juga dengan sumber kekuatan atau sumber energi. Energi sangatlah penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan juga membutuhkan energi. Energi tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan pengaruhnya oleh kita. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Ada yang tahu? Contoh sumber energi alternatif yaitu sinar matahari, arus air, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita simak baik-baik yuk penjelasan berikut. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki manfaat diantaranya membuat garam, proses fotosintesis, menjemur ikan, dan masih banyak lagi. Energi alternatif matahari dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. PLTS ini menggunakan panel-panel surya. Energi alternatif selanjutnya yaitu arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan bantuan kincir air. Selanjutnya, energi alternatif angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin
atau Bayu atau disebut PLTB. Angin ini menggerakkan turbin angin atau kincir angin. Selanjutnya, energi alternatif panas bumi. Energi panas bumi atau disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan energi. Nah, gelombang air laut ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan ataupun tumbuhan. Bahan bakar bio ini dibedakan menjadi 3, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Contohnya seperti bunga matahari, jarak, kelapa, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, biodiesel ini bisa digunakan untuk menggantikan solar loh. Yang kedua, bioetanol. Bioetanol ini berasal dari singkong, ubi jalar, kentang, jagung, dan sagu. Bioetanol bisa digunakan untuk menggantikan bensin atau premium. Yang terakhir, biogas. Biogas ini berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Dengan cara kotorannya dimasukkan dalam tabung atau ditampung. Nah, biogas ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor gas dan kendaraan bermotor. Energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita simak baik-baik. Kelebihannya dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, yang pasti ramah lingkungan. Kekurangannya dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Terus, jumlah energi alternatif itu dipengaruhi oleh musim, misalnya jumlah air yang meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Adapun perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari seperti energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, dan energi panas. Contoh, perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu rice cooker, oven, dan setrika. Energi listrik diubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu, layar monitor, monitor TV, ataupun monitor komputer dan gadget.
Selanjutnya, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya speaker, radio, dan gitar listrik. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contohnya, aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Selanjutnya, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Dan yang terakhir, energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, pewawancara dan narasumber itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kalau narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancaranya ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua yaitu, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga yaitu, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara yaitu, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami, tidak bertele-tele. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela atau memotong pembicaraan narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat menggunakan kalimat tanya dan tanda tanya, ya, harus pakai tanda tanya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, menjaga jarak, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bu Guru menyukupkan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.